Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat menu login pada MIT App Inventor. Yang pertama kita buka dulu Chrome. Setelah itu kita cari di pencarian yaitu MIT App Inventor. Lalu kita tekan. Lalu kita create apps. Di create apps ini nanti kita akan diarahkan ke menu login. Loginnya itu menggunakan akun email Google. Jadi di sini saya menggunakan email yang sudah saya gunakan. Jadi oke. Jadi di sini kita akan membuat project baru. Ke My Project. Jadi kita hapus dulu. Jadi start new project, kita buat namanya login. Lalu kita oke. Oh, sudah ada login. Oke. Maka otomatis akan diarahkan ke menu layar utamanya. Setelah itu kita ubah ke tablet agar lebih mudah, lebih besar layar yang tampil. Lalu kita buat dulu pertama itu kita ambil di bagian layout, kita ambil yang horizontal arrangement, itu untuk nanti bagian yang dari lingkup luarnya, dari apa yang kita masukkan di dalamnya nanti. Jadi di sini saya tambahkan width, yaitu untuk lebarnya itu otomatis saja fill parent, jadi full dia. Lalu untuk nanti di tengahnya kita tambahkan tabel arrangement ini untuk sebagai tempat meletakkan nanti username, password, dan button untuk loginnya. Lalu di sini kita buat juga untuk horizontalnya kita buat jadi center 3. Maka posisi dari ini tadi akan di tengah-tengah. Lalu kita tekan lagi yang tabel arrangement. Ini kita buat 2 kali 2, itu 2 kolom 2 baris. Lalu kita ke user interface lagi. Di sini kita butuh satu button, masukkan buttonnya. Lalu kita butuh juga seperti ini tabelnya kita buatnya menjadi 3 kolom atau 2 kolom 3 baris. Oke. Jadi kita butuh juga text box. Ini adalah tempat untuk memasukkan nanti username sama passwordnya. Lalu kita butuh juga label. Label ini untuk namanya saja di depannya sebagai keterangan. Lalu sekarang kita ubah dulu dari namanya ini. Label 1 tidak perlu kita ubah dari namanya, tapi kita ubah teksnya menjadi username. Untuk fontnya itu bisa kita ubah juga, ukurannya bold ini kita bisa ubah juga, jadi bisa semuanya diubah. Untuk background itu untuk warna backgroundnya mau warna apa silahkan diubah. Tipe fontnya ini ada tipenya yang digunakan nanti. Lalu yang kedua itu kita buat tulisannya adalah password. Oke, kita buat bold juga, bold. Backgroundnya itu warnanya sama. Lalu untuk ini textbook pertama itu kita beri ganti namanya dengan password, username. Yang kedua lalu ini kita hilangkan hintnya itu kita hilangkan hint ini. Lalu yang kedua kita buat jadi namanya itu password, s-nya double kita buat aja. Itu untuk nama itu bebas dari nanti yang akan membuat. Lalu itu kita hapus juga hint for text-nya. Lalu yang button ini kita ubah menjadi login. Oke, teksnya juga kita tampilkan, kita ubah teksnya, yaitu yang tampil nanti adalah login di buttonnya. Oke, jika sudah, ini adalah menu login.
Nanti kalau untuk penambahan lain-lainnya dari layarnya itu bisa dibuat juga. Misalnya di atas ini mau saya tambahkan keterangan width-nya, preference, saya tambahkan misalnya tulisan ini, kita tambahkan, saya tambahkan tulisan aja di sini misalnya login sederhana. Oke, kita bisa buat fontnya, saya buatkan, saya buat jadi 24 misalnya. Oke, warnanya ini bisa, backgroundnya bisa kita ubah juga jadi apa yang kita mau. Oke, bisa kayak ini. Lalu sebelum kita masuk ke bagian blocks diagram atau codingnya, kita perlu menambahkan screen kedua, adalah screen dari home nanti, menu utama dari aplikasi yang kita buat. Oke, setelah di oke, kita tunggu beberapa saat, maka kita akan diarahkan ke screen 2. Maka di screen 1 kita kembali lagi di sini, screen 1. Di sini kita ke blocks. Apa yang akan kita lakukan adalah bagaimana caranya saat ditekan login dan username dan passwordnya benar, maka dia akan membuka screen 2 atau home tadi. Tapi jika salah, maka tetap di screen 1 ini dengan keterangannya nanti adalah gagal login atau password dan username salah. Jadi caranya kita buat di blocks, kita tekan button login tadi, karena yang kita gunakan adalah di saat buttonnya diklik. Nah, jadi when button login klik katanya. Kita buat juga selanjutnya itu kita butuh kontrol, yaitu kita menggunakan if di sini. If kita gunakan sebagai jika nanti ya, jika username benar dan password benar, maka terbukalah screen 2, dan jika salah maka ada keterangan. Itu yang logika yang kita buat. Jadi kita membutuhkan di sini adalah gerbang n, karena sama dengan, lalu kita juga butuh rumus matematika. Kita butuh 2 buah, kita kopikan saja. Lalu kita juga butuh apa yang mau kita isi, yaitu username dan password. Ambil yang username text sama dengan apa, kita ambil di teks ini, teks di bagian built-in, ambil yang nggak ada di sini, kita isi dengan apa yang kita mau buat username-nya. Misalnya username-nya adalah aku, lalu kita klik kanan aja, kita duplikat, kita masukkan ke belakang sini, kita masukkan passwordnya, kita ubah ke password, lalu kita duplikat juga, tempelkan. Apa kita membuat passwordnya, misalnya 1, 2, 3 passwordnya. Maka ini coding pertama sudah jadi, yaitu keterangannya jika katanya username sama dengan aku katanya, dan password sama dengan 1, 2, 3, maka apa yang terjadi? Dan katanya apa yang terjadi? Nah, di sini kita bisa buat yang terjadi adalah kita ambil di control, kita cari yang open another screen name. Jadi di saat dia benar, dia akan membuka screen mana? Screen home. Jadi saat dia membuka, di saat dia benar keduanya, maka dia akan ke screen home. Dan jika salah gimana? Maka jika salah kita tekan if ini, tanda apa nih, peraturannya. Lalu kita tekan else, karena jika salah dan jika tidak, maka kita butuh notifikasi. Jadi kita kembali ke desain, kita ambil notifier, kita ke blocks lagi, kita ambil notifiernya tadi. Notifier ini kita cari kita scroll, ada yang namanya ini notifier soul alert notice. Oh ya benar, yang ini. Jadi apa kalimat yang mau kita tampilin? Ini kita duplikat aja, kita ganti dengan kalimat yang mau kita tampilin. Misalnya password salah, atau gagal login aja lah, gagal login. Lalu jika saat salah, apa yang terjadi?
Oh, kalau salah kita maunya textbook ini, kedua buah ini kosong lagi. Jadi kita buat aja di sini, langsung di bawahnya ini di else, yaitu username, ambil yang username, ambil yang text. Jadi username text yang ini, set username text sama dengan kita copy ini, dikat, kita isi kosong, nggak isinya. Jadi nanti akan kosong lagi. Ini tinggal kita duplikat, kita masukin, kita ubah jadi password. Nah, kita kosongkan juga. Jadi nanti di saat dia salah, maka dia akan tidak ada isinya lagi, ngulang lagi, kosong lagi. Maka kita harus mengisi ulang. Nah, di sini notifikasinya kita doublekan lagi, di bawahnya ada keterangan gagal login kan tadi awalnya, lalu kosong, lalu ada keterangan isi silahkan login ulang, silahkan login ulang. Setelah ini adalah di screen 1, lanjut kita ke screen 2 nya dulu sebentar, ke home. Kita akan di sini nanti cuma kita tampilkan aja kalimat kalau dia lolos, dia berhasil login. Kita buat aja label misalnya. Di sini kita buat aja tulisannya sukses. Ya, kita buat sukses. Oke, kita buat jadi fontnya besarnya 25. Oh, kurang besar sih. 35. Oke, kita bold. Oke. Nah, lalu ini sudah selesai untuk coding dengan desainnya. Kalau desainnya mau diubah silahkan. Selanjutnya kita koneksikan dengan HP. Masuk Mas. Oke, kita lihat di layar HP. Di layar HP-nya. Harus saya pindahkan posisinya. Oke, sekarang kita builkan dulu. Ayo. Oke, kita scan. Kita tunggu dulu. Oke, berhasil masuk. Ini yang tampil kan, dia mirip. Jadi lebih baik saya kebiasa menggunakan tampilannya itu tablet daripada yang lain. Jadi coba kita isi di username-nya ini, misalnya tadi kalau salah itu misalnya A dengan 2 login, gagal login, silakan login ulang. Oke, kita isi yang benarnya tadi adalah aku dengan passwordnya itu 123. Kita login, maka berhasil ke screen 2. Sukses. Maka sudah berhasil dari tadi untuk yang menu login di aplikasi ini. Ini coba kita ulang lagi untuk data yang salah. Kita isi sembarang aja. Maka ada keterangan gagal login dengan silakan login ulang. Oh sorry, tidak tampil di layar ya. Oh ini. Gagal login, silakan login ulang. Baik, mungkin sampai itu saja penjelasan tutorial pada hari ini. Jika ingin lebih lanjut silahkan hubungi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.